semua, kembali lagi di channel pencinta bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang apa itu Fibonacci dan bagaimana cara kita menggunakan Fibonacci. Tanpa basa-basi langsung saja. Nah, yang mana teman-teman ketahui semua, ini kata Fibonacci diambil dari Leonardo da Pisa atau Leonardo Fibonacci. Nah, beliau ini adalah seorang matematikawan dari Italia yang juga kalau teman-teman ketahui sebelum zamannya Leonardo Fibonacci ini angka yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah angka Romawi. Tapi setelah munculnya Leonardo da Pisa ini, beliau memperkenalkan Hindu-Arabian number sehingga kita sekarang bisa mengenal yang namanya angka 1, 2, 3 dan seterusnya yaitu dari Fibonacci. Nah, yang mana pada dasarnya tools Fibonacci ini terbagi atas 3 tipe, yaitu yang pertama ada Fibonacci retracement, yang kedua ada Fibonacci expansion, dan yang ketiga ada Fibonacci pan. Namun dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang yaitu Fibonacci retracement. Nah, yang mana pengertian daripada Fibonacci retracement ini sendiri, jadi kalau untuk Fibonacci retracement adalah tools analisa forex yang banyak diandalkan oleh semua kalangan trader, baik itu trader yang masih pemula atau penyubi sampai dengan trader profesional, baik itu sebagai alat analisa utama ataupun sekedar hanya alat analisa tambahan. Nah, yang mana Fibonacci ini hampir selalu ada dalam perangkat prediksi forex. Sebenarnya apa sih pentingnya Fibonacci bagi analisa forex? Nah, mengapa kegunaannya tools ini sangat diandalkan oleh semua kalangan trader? Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa Fibonacci retracement ini yaitu terdiri dari urutan level-level angka ajaib yang sangat penting bagi para trader. Nah, yang mana teman-teman bisa lihat di sini kita sudah terlogin di platform MetaTrader 5. Nah, adapun cara kita mengambil tools daripada Fibonacci ini bagi teman-teman yang menggunakan smartphone, tapi kalau menggunakan PC sedikit agak berbeda. Kalau teman-teman menggunakan smartphone, teman-teman klik yang ada logo ini dan teman-teman klik tanda plus, kemudian scroll ke bawah cari tentang Fibonacci retracement, kita klik, terus kita tempelkan di sini. Nah, teman-teman tarik. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan daripada Fibonacci retracement. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu Fibonacci retracement, tampilannya seperti ini. Ini adalah Fibonacci retracement dan di dalam Fibonacci retracement ini terkandung angka-angka Fibonacci. Jadi angka-angka Fibonacci ini apabila pergerakan suatu harga ataupun market menyentuh di angka-angka Fibonacci ini, kemungkinan besar dia akan berhenti bahkan bisa berbalik arah. Nah, di angka-angka Fibonacci ini di sini sudah saya ganti settingannya, sudah sedikit saya adjust. Nah, ini untuk settingan Fibonacci ini sangat jarang para trader tahu bahwa settingan Fibonacci yang tepat itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat settingannya dari 0, 38, 50, 61, 78 sampai dengan 261.8. Nah, kebanyakan para kalangan trader di luar sana itu menggunakan settingan angka Fibonacci itu yaitu defaultnya saja ataupun bawaan dari platformnya saja. Di sini saya langsung melihatkan kepada teman-teman settingan yang tepat itu seperti ini. Jadi setiap angka ini kita gunakan untuk menganalisa market, yang mana setiap angka ini memiliki arti dan makna tersendiri. Yang jelas kalau teman-teman ketahui angka yang paling terkenal di Fibonacci retracement yaitu angka di 50.0 dan 61,8 di angka area sini. Kenapa saya bilang angka yang paling terkenal? Karena di angka 50 dan 61.8 ini adalah kalau kalangan trader menyebutnya ini di angka golden ratio. Kalau kita tandain, nah ini angka golden ratio. Jadi di tengah-tengah sini apabila harga menyentuh di angka tengah-tengah sini 50 dan 61,8, ini adalah angka golden ratio. Jadi seperti itu. Nah, adapun cara penggunaan daripada Fibonacci ini
perlu teman-teman ingat apabila kondisi marketnya sedang naik ataupun uptrend, jadi sekarang kita anggap pergerakan harganya sedang naik uptrend, yang berarti teman-teman mencari ataupun mengukur pergerakan harga yang sedang uptrend mengalami retrace, mengalami fallback sampai ke arah mana. Adapun cara pengukurannya teman-teman, kalau kondisi marketnya sedang naik, teman-teman angka 100-nya letakkan di swing low-nya seperti ini, dan kemudian angka 0-nya letakkan di swing high, jadi posisinya terbalik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah cara mengukur Fibonacci yang tepat, angka 100 di swing low, angka 0-nya di swing high. Sekarang pergerakan harga berada di area sini, jadi teman-teman menunggu pergerakan harga retrace sampai di area Fibonacci. Banyak kalangan trader di luar sana apabila harga menyentuh di angka Fibonacci seperti 38,2 dan angka golden ratio. Ingat, golden ratio itu di angka yang 50 dan 61,8. Banyak kalangan trader di luar sana langsung open posisi untuk menentukan entry di area tersebut. Tetapi kali ini saya mengajarkan kepada teman-teman semua yaitu cara kita menggunakan Fibonacci, bukan untuk kita menentukan entry dengan menggunakan Fibonacci. Ingat, Fibonacci ini hanya sekedar alat bantu ataupun tools yang mana kita tidak serta-merta menelan mentah-mentah untuk open posisi menggunakan ataupun mengandalkan tools Fibonacci ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat harga retrace, kemungkinan harga retrace di area Fibonacci di sini di 50,6138. Ini untuk pergerakan harga yang sedang uptrend, jadi cara mengukurnya dari swing low ke swing high. Namun apabila kondisi marketnya sedang downtrend ataupun turun, teman-teman cara mengukurnya yaitu teman-teman letakkan dulu angka 100-nya yaitu di swing high. Contoh kita ukur di area sini boleh nih. Di area sini teman-teman letakkan angka 100-nya di swing high, angka 0-nya di swing low. Nah, jadi seperti itu. Jadi posisi juga terbalik. Kalau kondisinya market downtrend seperti ini, berarti teman-teman mengukur ketika harganya downtrend, teman-teman mengukur harganya melakukan fallback ataupun retrace, dia akan berhenti di area mana. Kemungkinan di area Fibonacci, terutama di angka 61,8 dan 50. Jadi seperti itu. Dan sekarang saya akan melihat contoh yang lebih sederhana lagi, lebih simple lagi agar teman-teman semua lebih mudah untuk memahami fungsi daripada Fibonacci retracement ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu contoh daripada structure harga yang mana kita ketahui semua kalau untuk pergerakan harga di market itu tidak selamanya naik. Pergerakannya dia seperti ini. Dia ada ayunan, pada saat dia naik otomatis dia akan mengalami pergerakan retrace ataupun fallback. Nah, kalau kita ambil Fibonacci yang tadi, Fibonacci retracementnya, jadi kita letakkan cara mengukurnya yang pertama di sini. Kalau kita lihat, nah dari angka 100, apabila kondisi marketnya sedang uptrend seperti ini, kita mengukurnya dari angka 100, kita tarik dari swing low ke swing high. Angka 0-nya di swing high. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi pada saat harga mengalami kenaikan seperti ini, harga kemudian retrace, pullback, dia akan berhenti kurang lebih di area Fibonacci yang paling terkenal yaitu golden ratio di angka 50.0 dan 61.8. Nah, jadi berikutnya teman-teman bisa lihat ini kita anggap saja struktur harga mengalami kenaikan bull ataupun bullish. Nah, di sini kita belum mengetahui harganya akan berhenti di area mana. Jadi dengan kita menggunakan tools daripada Fibonacci retracement ini, nanti teman-teman bisa mengetahui nanti harganya akan berhenti di area mana. Terus teman-teman ukur dari swing low seperti ini, sama di angka 100. Nah, terus letakkan swing high-nya di angka 0, angka 0 yang ini. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa kemungkinan besar harga pada saat dia mengalami retrace, dia akan berhenti di area golden ratio. Kalau kita tandai golden ratio-nya di area sini, nah teman-teman bisa lihat di golden ratio-nya di area sini. Jadi teman-teman bisa mengetahui pada saat harga mengalami uptrend, dia naik dan dia sudah berhasil membentuk swing high dan dia mulai
melakukan retrace ataupun pullback, nah teman-teman bisa mengetahui bahwa pergerakan harga ini akan berhenti di area sini, kurang lebih di area 50% dan 60%, yaitu di area 50 dan 61.8. Nah, jadi kita anggap harga mengalami penurunan seperti ini. Nah, ketika harga mengalami penurunan seperti ini, dia kemungkinan besar akan terhenti di sini. Dan harga tersebut akan berbalik arah melanjutkan trennya, yaitu up. Nah, jadi kemudian harga mengalami melanjutkan trennya, yaitu uptrend, langsung melanjutkan trennya uptrend. Nah, jadi dengan teman-teman mengetahui dan menguasai yang namanya Fibonacci retrace, teman-teman bisa tahu bahwa harga tersebut kalau mengalami uptrend dia akan berhenti di area sini, di area 50 dan 61.8. Tentunya teman-teman juga bisa mengcombine selain daripada teknik Fibonacci ini menggunakan teknik yang lain, tujuannya biar teknik seperti Fibonacci ini lebih powerful lagi. Dan ini juga berlaku untuk dalam kondisi market yang sebaliknya, yaitu downtrend. Kalau kita lihat contoh daripada downtrendnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kita anggap saja kondisi marketnya sedang mengalami penurunan ataupun downtrend, struktur harganya seperti ini. Yang jelas yang namanya pergerakan harga itu seperti napas, ada kalanya kita menarik, ada kalanya kita menghembuskan. Nah, jadi pergerakan harganya bergelombang seperti ini. Jadi fungsi dari Fibonacci retracement ini kita mengukur buat pada saat retrace, harga mengalami retrace, teman-teman bisa lihat harga mengalami penurunan, retrace mulai penurunan. Nah, di sini kita belum tahu nanti harganya berhenti di area mana. Jadi kita menggunakan Fibonacci ini. Cara mengukurnya seperti biasa. Kalau dalam kondisi downtrend, teman-teman ukur dari angka 100 ke swing high, ketemu angka 0-nya di swing low. Nah, jadi teman-teman melihat angka Fibonacci-nya di kisaran di area sini 38, 50, 61, 78, 88. Dan kemungkinan besar harga akan berhenti di area 50%-nya, yaitu di 50.0 dan 61,8. Kalau kita buat tanda area golden ratio-nya di area sini. Nah, teman-teman bisa lihat kemungkinan besar harga pada saat harga mengalami fallback ataupun retrace, dia akan berhenti di area golden ratio. Nah, kita anggap harganya sudah mengalami retrace, fallback. Nah, dia akan berhenti di area golden ratio, dan kemudian setelah dia menyentuh di area golden ratio, kemungkinan besar harga akan melanjutkan trennya, yaitu downtrend seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat harga mengalami penurunan, kemudian dia retrace menyentuh di area 61.8 dan 50, kemudian harga melanjutkan trennya, yaitu turun. Jadi dengan teman-teman mengetahui menguasai teknik daripada Fibonacci ini, teman-teman next kedepannya bisa mengetahui bahwa pada saat harga retrace dia akan berhenti di area penting, yaitu di area golden ratio. Tapi tidak menutup kemungkinan harga bisa jadi dia pergerakannya hanya naik sampai di sini, kemudian harga melanjutkan trennya turun, bisa juga seperti itu. Bahkan harga bisa juga menyentuh sampai menembus area sini, baru dia mengalami penurunan, dan juga harga bisa jadi juga bahkan menembus resisten yang di sini seperti ini. Nah, yang jelas kita menganalisa marketnya, yang paling penting kita tahu bahwa rata-rata kebanyakan kejadian di masa lalu, di masa lampau, harga apabila menyentuh di area golden ratio dia akan berbalik arah melanjutkan trennya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini sebetulnya kalau untuk Fibonacci retracement ini kegunaannya sebetulnya ada dua. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement ini sebagai alat ukur di bagian internal. Internal maksudnya yaitu ukuran kita bisa mengukur di area sini, di area dalamnya ini. Nah, dan juga Fibonacci retracement ini kita bisa gunakan sebagai alat ukur eksternal. Maksudnya eksternal untuk yang di area sini. Ini adalah area eksternal, internalnya di sini. Nah, biasanya kalau untuk area internal
Ini kita gunakan untuk mengukur pada saat fallback ataupun harga mengalami retrace, tapi kalau untuk kegunaan daripada eksternalnya ini biasanya kita gunakan untuk mengukur target take profit. Nah, di sini kita gunakan biasanya di angka 127.2, biasanya kita gunakan untuk mengukur pergerakan harga yang sedang pulse break. 1618 kita gunakan biasanya untuk menentukan target profit yang minimal, target profit yang ideal. Kalau untuk titik target profit minimalnya di angka 100, dan untuk target maksimalnya di angka 261.8. Jadi ini fungsi daripada Fibonacci bagian eksternalnya. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui dan menguasai fungsi daripada angka-angka yang ada di sini. Jadi ingat teman-teman semua, fungsi daripada Fibonacci retracement ini sendiri adalah untuk mengukur pergerakan harga pada saat dia mengalami trending, baik itu uptrend ataupun downtrend. Kita bisa mengukur pergerakan harganya dia retrace ataupun fallback, koreksi sampai di area mana. Jadi kita gunakan Fibonacci ini untuk mencari titik berhenti ataupun titik pembalikan arah di suatu pergerakan market. Dan tentunya teman-teman cara menganalisa yang tepat itu teman-teman harus bisa mengcombine ataupun mengkombinasi teknik di luar daripada Fibonacci ini. Contoh, teman-teman combine dengan menggunakan teknik Fibonacci, terus teman-teman combine dengan teknik yang lainnya seperti dengan teknik supply and demand ataupun teknik support dan resisten. Jadi apabila teman-teman menguasai berbagai macam teknik, tentunya penggunaan daripada Fibonacci retracement ini sangat powerful sekali. Oke teman-teman semua, cukup sekian penjelasan tentang Fibonacci retracement ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan